Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita lanjutkan pengkajian kitab As-Shaum karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-61. Setelah kemarin kita bahas bahwa pada hari Arafah disunnahkan melakukan puasa sunnah. Kecuali orang-orang yang wukuf di Arafah, maka disunnahkan untuk tidak puasa sunnah, meskipun masih boleh puasa sunnah. Dasarnya apa? Nah, inilah yang akan kita baca pada pertemuan kali ini, hadis 61. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa 'an ibni Abi Najih 'an abihi radhiyallahu anhu qala su'ila, telah ditanya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, an shaumi yaumi Arafah, dari puasa hari Arafah, di Arafah. Artinya bagi orang-orang yang wukuf di Arafah. Faqala, maka Ibnu Umar mengatakan, hajjajtu, aku melakukan haji ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yasumhu, maka beliau tidak puasa padanya. Wa ma'a Abi Bakrin, dan bersama juga Abu Bakar. Falam yasumhu, maka beliau juga tidak puasa padanya. Wa ma'a Umar, dan bersama Sayyidina Umar. Falam yasumhu, maka beliau tidak puasa padanya. Wa ma'a Uthman, dan bersama Sayyidina Uthman. Falam yasumhu, lalu beliau tidak puasa padanya juga. Wa ana, dan saya, kata Ibnu Umar, la asumu, saya juga tidak puasa padanya. Wala amru bih, dan saya tidak memerintahkan terhadapnya. Wala anha anhu, tapi saya juga tidak melarang darinya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun beliau menghasum puasa di hari Arafah, tapi praktek beliau ketika sedang wukuf di Arafah, beliau sendiri tidak melakukan puasa Arafah. Maka khusus bagi orang-orang yang wukuf di Arafah, amalan yang dituntut untuk dia bukan puasa, tapi amalan yang dituntut untuk dia adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak ibadah pada saat wukuf tersebut. Kalau puasa akan menyebabkan lemah dari ibadah dan zikir, ini menyebabkan apa yang dia dituntut atas dia menjadi berkurang karena lemahnya tubuh dia dengan sebab puasa. Maka lebih bagus tidak puasa pada saat wukuf di Arafah. Tapi memang tidak ada larangan dari Nabi SAW, sehingga di sini Ibnu Umar mengatakan wala anha anhu, saya tidak melarang orang puasa Arafah meskipun kondisinya wukuf di Arafah. Mungkin ada yang bertanya, bukankah dalam Bulughul Maram ada hadis yang melarang puasa pada saat wukuf di Arafah? Nah, maka saya jawab, hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Mari kita lihat hadisnya dalam kitab Bulughul Maram dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an shaumi yaumi Arafah, dari puasa hari Arafah di Arafah, artinya ketika wukuf di Arafah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam 5 selain Tirmidzi, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Hakim, tetapi istankarahul Uqaili, dianggap mungkar oleh Imam Uqaili, yaitu dianggap dhaif oleh beliau. Ada yang mensahihkan, ada Ibnu Khuzaimah dan Hakim. Tapi Ibnu Khuzaimah dan Hakim ini dikenal oleh para ulama sebagai mutasahil, mempermudah dalam mensahihkan hadis. Karena itu ketika di sini diperselisihkan, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sahih, maka dimenangkan yang mengatakan dhaif, karena yang mensahihkan adalah ulama-ulama yang dikenal mempermudah dalam mensahihkan hadis. Karena itu Syekh Zuhairi mengatakan di dalam footnote kitab Bulughul Maram, dhaifun, hadis ini dhaif. Kemudian beliau sebutkan di sini sebabnya apa, kenapa hadisnya itu dhaif. Kemudian kita ambil satu faedah dari hadis ini, bahwasanya Sayyidina Ibnu Umar menyebutkan Nabi SAW, kemudian menyebutkan Abu Bakar, menyebutkan Umar, menyebutkan Utsman. Ini menunjukkan fadilah yang dimiliki oleh tiga orang ini.
Satu yang tidak disebutkan dari khulafa yang empat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar, Umar, Utsman disebut. Kenapa untuk Ali bin Abi Thalib kok tidak disebut? Padahal termasuk khulafa yang empat. Nah, maka jawabannya adalah tiga orang ini sudah disepakati di masa hidup Nabi sebagai orang yang paling utama setelah Nabi SAW. Adapun setelah tiga orang ini, maka tidak ada kesepakatan di antara para sahabat siapa yang lebih utama di antara sahabat-sahabat Nabi yang ada. Kita lihat hadisnya di dalam kitab Sahih Bukhari. Ibnu Umar mengatakan, "Kunna fi zamanin Nabi." Kami ketika Nabi masih hidup, la na'dilu bi Abi Bakrin ahadan. Kami menganggap Abu Bakar orang yang paling utama. Tidak ada yang lebih utama lagi di atas beliau. Thumma Umar, kemudian Umar, thumma Uthman, kemudian Uthman. Thumma nadruku ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat-sahabat Nabi yang lain kami tinggalkan. Maksudnya tidak ada kesepakatan siapa yang lebih utama. Ada yang mengatakan Ali lebih utama, ada yang mengatakan Abu Ubaidah bin Jarrah lebih utama. Ada perselisihan pendapat. Tapi tiga urutan ini tidak ada perselisihan pendapat. Karena itu tidak pantas kalau kita berselisih pendapat siapa orang lebih utama setelah Nabi. Tidak pantas berselisih pendapat. Para sahabat saja sudah sepakat. Paling utama setelah Nabi adalah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar tidak pantas kita berselisih pendapat. Karena sahabat Nabi saja sudah sepakat. Paling utama adalah Sayyidina Umar. Setelah Sayyidina Umar tidak pantas kita berbeda pendapat. Karena para sahabat saja sudah sepakat. Paling utama adalah Sayyidina Uthman. Maka perselisihan di antara sebagian ulama pada waktu dulu, ada yang mengatakan Ali lebih utama, ada yang mengatakan Utsman lebih utama. Ini perselisihan yang semestinya tidak ada semestinya. Kenapa? Karena perselisihan ini muncul setelah adanya kesepakatan para sahabat bahwa Utsman itu orang yang paling utama setelah Sayyidina Umar. Lah kenapa kok ada pendapat yang mengatakan Ali lebih utama? Ini pendapat yang tidak pantas muncul. Karena apa? Menyelisih kesepakatan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang semua pendapat yang menyelisih kesepakatan sahabat Nabi itu tidak pantas muncul dan tidak pantas kita ikuti. Contoh kecil lah yang paling sering diberikan contoh dalam bab ini, karena kita akan masuk bulan Ramadan. Sepakat para sahabat Nabi untuk masuk Ramadan pakai ru'yat, tidak pakai hisab. Muncul pendapat yang mengatakan hisab, itu sepantasnya tidak muncul pendapat itu. Kenapa? Pendapat itu muncul setelah adanya kesepakatan sahabat Nabi. Dan yang memunculkan satu orang ulama tabi'in, namanya Mutarrif bin Abdullah bin Shikhir. Maka ketika Imam Mutarrif ini juga ulama juga, dia menggunakan ilmu hisab untuk menetapkan satu Ramadan. Itu komentar para ulama pada waktu itu mengatakan alangkah baiknya kalau dia meninggalkan pendapat tersebut. Kenapa? Karena pendapat dia itu menyelisih kesepakatan para sahabat. Lah siapa yang lebih utama daripada para sahabat? Nggak ada. Generasi tabi'in, apalagi generasi sekarang, nggak ada orang yang lebih utama daripada generasi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau generasi paling utama itu para sahabat sudah sepakat, tidak sepantasnya orang yang muncul belakangan kemudian memunculkan pendapat baru. Ini anehnya bukan main. Para sahabat Nabi sudah sepakat bahwasanya wanita nifas masa maksimalnya 40 hari. Itu sudah sepakat sahabat Nabi. Maka semestinya, ya, sepantasnya tidak muncul pendapat yang mengatakan maksimal nifas 60 hari, 50 hari. Itu semuanya pendapat-pendapat baru yang munculnya setelah kesepakatan para sahabat. Karena itu, guru-guru kita mengikuti pendapat bahwa maksimal nifas untuk para wanita yang melahirkan adalah 40 hari. Kalau minimalnya terserah sesuai darahnya, ya. Darahnya keluar 10 hari, ya berarti 10 hari sudah selesai nifas. 1 hari saja keluarnya berarti ya 1 hari sudah selesai nifas. Kalau maksimalnya 40. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن
waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya rabbal alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tad'alna fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini, kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini, kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.